Mari bersama-sama kita satukan hati kita. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setiamu, buat rahmatmu yang selalu baru setiap pagi, buat kasih setiamu yang selalu baru setiap hari Tuhan. Kami mengucap syukur buat penyertaanmu selama seminggu ini Tuhan. Kalau pagi hari ini Tuhan kami mau datang kepadamu Tuhan, biarlah kau urapi setiap kami Tuhan. Biar apa yang menjadi pujian dan penyembahan kami Tuhan boleh menyenangkan hatimu, boleh menjadi dupa yang harum di hadapanmu Tuhan. Biar kau berkati Tuhan jemaatmu yang beribadah pagi hari ini. Kau berkati usaha pekerjaan mereka Tuhan. Yang sekolah kau berkati sekolahnya Tuhan. Masa depan yang gilang gemilang ada di tangan mereka. Seperti anak panah di tangan seorang pahlawan, mereka akan terus naik dan tidak akan pernah turun. Dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak lupa kami juga berdoa Tuhan buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman pagi hari ini Tuhan. Biar kau urapi Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu boleh tersampaikan melalui lidah bibir hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak lupa juga kami berdoa buat gembala senior kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyotor Harjo beserta keempat wakilnya, juga gembala Karayon kami Bapak Budi Sastra, dan gembala GBI Menteng Tuhan beserta wakil-wakilnya Tuhan. Biarlah Tuhan kau berkati mereka, kau urapi mereka Tuhan, bawa mereka ke Gunung Kudus-Mu Tuhan. Karena di Gunung Kudus ada pewahyuan yang baru, ada pengajaran yang baru, ada visi misi yang baru Tuhan. Sehingga kemanapun kaki mereka melangkah melayani Engkau, banyak jiwa dimenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak lupa juga kami mau angkat tangan kami Tuhan. Kami mau berdoa bagi Indonesia. Kami mau berkatakan shalom dari Sabang sampai Merauke. Biar hadirat-Mu Tuhan, biar kasih-Mu melawat bangsa ini Tuhan. Kami yakin Tuhan hati-Mu ada di Indonesia, kaki Dian ada di Indonesia. Sehingga kami yakin dan percaya akan dibangkitkan anak-anak Tuhan yang cinta mati-matian akan Engkau, tidak kompromi terhadap dosa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau berkati juga pemimpin bangsa ini, Bapak Presiden juga wakilnya Tuhan, beserta jajaran kabinetnya, MPR, DPR, RI, Kapolri Tuhan, bahkan sampai ke pemerintahan yang terkecil Tuhan. Kau urapi mereka, roh yang takut dan gentar akan Kau melekat akan mereka, otoritas-Mu turun atas mereka sehingga mereka boleh memimpin bangsa ini dengan sungguh-sungguh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau pagi hari ini Tuhan kami sebentar akan memuji Engkau Tuhan, menyembah Engkau, biarlah Kau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, siapkan kami lebih dan lebih lagi Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, semua yang siap untuk bersorak-sorai katakan bersama-sama amin, haleluya. Yang siap bersuka cita katakan bersama-sama bersorak-sorai haleluya. Terima kasih Tuhan. Bersama kita katakan masuk gerbangnya dengan pujian, bertepuk tangan, bersorak-sorai. Mari bersama melompat, luapkan ekspresimu, sebab ada kuasa dalam pujian. Mari bersama kita tanggalkan beban dan dosa yang merintangi, mengapi-apikan diri seperti Daud menari, makinlah menjadi laskar pujian. Semuanya masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Gerakkan kakimu dengan riang gembira, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selamanya. Biar segala yang bernafas memuji Dia. Kami mau mengapi-apikan diri Tuhan. Haleluya. Mari bersama kita tanggalkan beban dan dosa yang merintangi, mengapi-apikan diri seperti Daud
hadiratnya dengan hati bersyukur. Gerakkan kakimu dengan riang gembira, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selamanya. Biar segala yang bernafas memuji Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mau mengabdikan diri, kami mau bersukacita. Haleluya. Bersama-sama ikuti saya nanti ya. Katakan, satu harmoni, satu harmoni, satu simfoni, satu simfoni. kita bernyanyi, memuji Dia, bersukacita, bertepuk tangan, mari bersama, kita melompat, satu harmoni, satu simfoni, kita bernyanyi, memuji Dia, bersukacita, bertepuk tangan, mari bersama, kita melompat bersama-sama, jam, haleluya. Mari melompat buat Tuhan, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Gerakkan kakimu dengan riang gembira, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selamanya. Biar segala yang bernafas, biar segala yang bernafas, biar segala yang bernafas memuji Dia. Haleluya. Sorakan haleluya. Ya Allah yang besar, Amin. ya ajaib, perkasa. Sama-sama. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. sama-sama. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat
terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ceritakanlah kemurahan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sama-sama. Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar Dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya Dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, 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 dahsyat. dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Dahsyat! Haleluya! Mari jemaat Tuhan, bersama-sama dengan iman kita memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Aku yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Engkaulah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepakmu, Engkau akan menudungi aku. Di bawah sayapmu, aku akan berlindung. Kesetiaanmu ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpaku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpaku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatmu akan diperintahkanmu kepadaku, untuk menjagaku di segala jalanku. Mereka akan menatangku di atas tangan mereka, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatiku melekat kepadamu, maka engkau akan meluputkanku. Engkau akan membentengiku sebab aku mengenal namamu. Bila aku berseru kepadamu, engkau akan menjawab. Engkau akan menyertaiku dalam kesesakan. Engkau akan meluputkanku dan memuliakanku.
Dengan panjang umur akan kau kenyangkan aku, dan akan kau perlihatkan kepadaku keselamatan daripadamu. Amin. Shalom saudara, di dalam Alkitab Allah berkali-kali melakukan mujizat yang dahsyat. Bangsa Israel pernah menyaksikan dan mengalami bagaimana terbelahnya laut dan berjalan di atas dasar laut yang kering. Namun sayangnya hal tersebut tidak membuat bangsa Israel benar-benar mempercayai Allah. Melainkan dalam cerita selanjutnya kita tahu bangsa Israel justru memberontak kepada Allah. Saudara, mujizat adalah tindakan Allah untuk menyatakan kasih dan menolong manusia dengan cara merubah apa yang mustahil bagi manusia menjadi tidak mustahil. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tetapi yang perlu dicatat adalah mujizat tidak pernah menjadi tujuan utama. Tujuan dari terjadinya mujizat adalah pertobatan kepada Allah. Dan mujizat terbesar bagi manusia bukanlah tuli mendengar, lumpuh berjalan, tetapi karunia keselamatan Allah yang disediakan lewat penebusan Kristus. Pertobatan sendiri berarti melakukan kehendak Allah dan berbalik kepada Allah dan meminta ampun atas segala dosa. Namun sayangnya Alkitab seringkali mencatat ketika kita sudah diberi mujizat tetap saja tidak bertobat atau mengalami pertobatan tetapi tidak bertumbuh. Ada beberapa contoh dalam Alkitab yang bisa kita lihat. Pertama, peristiwa keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir dengan berbagai mujizat besar. Seperti kasut yang tidak pernah rusak selama 40 tahun. Apakah saudara terbayang berapa kasut yang dibutuhkan untuk perjalanan 40 tahun di padang gurun? Bisa 10-15 kasut. Tetapi bangsa Israel hanya membutuhkan 1 kasut. Jika sekarang kasut itu adalah sandal atau sneaker. Belum lagi air yang keluar dari gunung batu dan makanan yang turun dari langit. Sedemikian dahsyat mujizat Tuhan. Namun tetap saja diakhiri dengan sungut-sungut dan pemberontakan kepada Tuhan. Kedua, Matius 11 ayat 20 mencatat, lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizatnya. Dalam pelayanannya di bumi, Tuhan Yesus sangat banyak melakukan mujizat. Tetapi ironisnya, kota-kota yang mengalami mujizat ini tidak bertobat sehingga dikecam oleh Tuhan Yesus. Ketiga, cerita Simon sang penyihir dalam Kisah Para Rasul yang tak mengerti bahwa mujizat diberikan agar manusia bertobat. Dan rasanya hal-hal seperti ini terus berulang sampai hari ini. Meskipun ada banyak mujizat, tidak semua orang yang menerima mujizat melakukan pertobatan yang sejati. Lalu apa sebenarnya prinsip, tujuan, dan maksud mujizat yang Tuhan berikan kepada manusia? Yang pertama, mujizat membuka pintu pertobatan. Seperti yang dikatakan di awal, mujizat bukanlah tujuan akhir. Melainkan dari tujuan terjadinya mujizat adalah pertobatan kepada Allah. Oleh sebab itu, sia-sialah seseorang mendapatkan mujizat apabila tidak mengarahkan hidupnya kepada pengenalan akan Tuhan Yesus. Setelah mujizat terjadi, ada yang lebih penting dari mujizat itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus. Dalam hal ini perlu ditekankan bahwa yang terpenting bukan hanya mengalami mujizatnya, tetapi kehidupan pertobatannya dan pengenalannya akan Tuhan Yesus setelah mendapatkan mujizat. Yang kedua, mujizat akan menunjukkan kuasa Tuhan atas hukum alam semesta. Prinsipnya adalah lewat mujizat kita tahu bahwa Allah berkuasa atas alam semesta. Dan segala makhluk di bawah kolong langit ini harus tunduk di dalam namanya. Yang ketiga, mujizat itu dalam rencana keselamatan. Mujizat dipakai Tuhan untuk menuntun orang masuk dalam rencana keselamatan Allah. Tuhan izinkan mujizat terjadi supaya orang yang mengalaminya juga mengalami kebangkitan iman. Tuhan tidak mau kita hanya terkagum akan mujizat yang Dia lakukan. Ibarat zaman sekarang, Tuhan tidak mau hanya mendapatkan likes yang banyak di sosial media. Tetapi yang Tuhan mau adalah ketika mujizat terjadi, mereka yang mengalaminya menjadi murid atau pengikut Tuhan Yesus yang setia, yang akan tetap setia baik enak maupun tidak enak keadaannya. Sesungguhnya mujizat itu akan membawa seseorang kepada
pertobatan, mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Biar pagi hari ini kami mau nyatakan Tuhan bahwa kami butuh Engkau Tuhan. Dimanakah kami mencari kasih sejati? Dimanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan Engkau, sebab itu kami sembah Kau pagi hari ini Tuhan. Kami
katakan kami butuh Engkau, kami perlu tuntunan tangan-Mu. Haleluya, haleluya. Syadaralabaya, syaralabaya se, inaralabaya se, karalamaya, syadaralabaya bo. Yes Lord, Kau yang kami butuhkan, Kau yang kami perlukan. Inaralabaya, syadaralabaya bo. Haleluya. Tiada yang lain Tuhan, hanya Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Oh, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau, yes Lord, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua berguncang. Kau tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah, ku sembahkan, ku sembah. Yes Lord, hanya Engkau Allah di tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Kau tergoyahkan, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau Selamanya Tuhan Kau tetap Allah, selamanya Kau Tuhan ada di hidup kami, tidak ada yang lain Tuhan. Oleh karena itu pagi hari ini Tuhan kami mau siapkan hati kami, biar Kau sendiri yang akan berfirman kepada setiap kami melalui hamba-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, semua yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan katakan bersama-sama, amin. Shalom Bapak Ibu Jemaat GBI Menteng dan juga siapapun yang sedang menyaksikan acara ini. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan, saya bacakan dari Lukas 18 mulai ayat 1. Ya, ini bagian firman Tuhan yang terkenal ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa
murid-muridnya ini harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu, ya. Dikatakan di situ bahwa Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Nah, kenapa perlu ditekankan hal ini? Karena ini rupanya menyangkut waktu, butuh ketekunan, ya, butuh satu sikap yang tidak pantang menyerah. Saya teruskan baca ya, ayat kedua dikatakan di situ, katanya dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Kemudian dikatakan di ayat ketiga, dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Nah, kalau dikatakan janda ya di Alkitab itu menunjukkan ini orang yang tidak punya siapa-siapa lagi. Ya, pada masa itu tradisi seorang pria ya yang menikah, seorang suami itu punya otoritas ya atas keluarganya. Nah, kalau sekarang suaminya sudah nggak ada, jadi ini wanita menjadi seorang janda, dia mewakili orang-orang yang tidak punya kekuatan. Tapi kita lihat di sini bahwa janda ini terus datang kepada hakim tersebut, karena dikatakan seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Jadi janda ini rupanya punya satu sikap yang tekun, ya, dia tidak mudah menyerah, bahkan dia pantang menyerah. Padahal dia adalah orang yang lemah, dia nggak punya sesuatu yang mungkin dapat dia andalkan, tapi ketekunan dia itu membuahkan hasil. Kemudian Yesus berkata di ayat 6, kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Ya, camkan, renungkan, coba kamu pikir baik-baik apa yang dikatakan oleh hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Nah, jadi Tuhan Yesus mau katakan bahwa kalau janda yang tidak punya apa-apa itu saja bisa akhirnya karena ketekunannya mengubah seorang hakim yang lalim, yang tidak takut pada siapapun. Bagaimana dengan Allah, dengan Bapamu yang kamu sembah? Dikatakan di sini bahwa Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya. Ini salah satu bagian atau prinsip atau hal yang perlu kita miliki kalau kita sedang berdoa, yaitu yang namanya ketekunan. Kalau kita lihat di Lukas 11 ya, kita akan lihat satu contoh yang lain ya dari Lukas 11, bahwa Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya itu untuk berdoa. Sama juga ya, dia mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa, tetapi ada hal yang lain yang dia sampaikan di Lukas 11. Dan kita bisa lihat ini bisa jadi pelajaran buat kita ya. Di situ dia mengajarkan tentang doa Bapa kami, ya. Saya akan bacakan di sini. Waktu itu dia mengajarkan bagaimana cara untuk berdoa. Mulai ayat 2. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadi Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk menaikkan doa kepada Bapa di surga, dan dia naikkan itu sebagai satu permohonan, dan dia katakan bahwa panggillah Bapa. Jadi artinya Tuhan Yesus sudah mengajarkan satu prinsip doa yang paling sederhana,
Datanglah kepada Tuhan dengan panggilan Bapa, sadari bahwa engkau adalah anaknya, dan karena engkau anak, maka dia mengasihimu, dia mau memberi yang baik kepada engkau. Waktu kita masih kecil, tentunya kita belum bisa berkata-kata dengan baik. Jadi biasanya kita nangis saja, dan orang tua kita, baik bapak atau ibu kita, akan coba menerjemahkan tangisan kita ini waktu masih bayi. Kenapa? Apakah lapar? Apakah haus? Apakah popoknya basah? Apakah ada rasa yang gak nyaman? Lalu orang tua kita akan memenuhi apa yang kita butuhkan. Tapi ketika kita semakin beranjak dewasa, kita bertumbuh ya menjadi batita, balita, ya bayi di bawah 3 tahun, di bawah 5 tahun, lalu kita bertumbuh menjadi anak-anak yang sudah bisa berjalan, sudah bisa berkata-kata, akhirnya kita bertumbuh menjadi remaja, maka kita mulai bisa menyampaikan permohonan kita kepada orang tua kita. Kalau kita mau makan, kita bisa menyatakan keinginan kita. Kalau kita mau minum, kita bisa menyatakan keinginan kita. Bahkan kita bisa ambil sendiri makanan atau minuman yang memang sudah tersedia. Karena kita anak. Ya, kita nggak perlu ragukan cinta kasih orang tua kita kepada kita. Nah, kalau kita baca di Injil yang lain, Injil Matius, ya, pasal 7, Tuhan Yesus mengajarkan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Lalu dia bilang setiap orang yang meminta akan menerima. Setiap orang yang mencari akan mendapat. Setiap orang yang mengetuk pintu akan dibukakan baginya. Lalu yang menarik dia bilang begini, Bapa manakah di antara kamu memberi ular atau kalajengking kalau anak-anaknya meminta roti atau ikan? Kemudian dia bilang, kalau kamu yang jahat tahu memberi apa yang baik bagi anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Jadi dia mau bilang, jangan khawatir bahwa Bapamu di surga itu merancangkan yang baik. Dia selalu menginginkan yang baik buat kamu. Tapi kalau kita baca lebih lanjut, ya, di Lukas pasal yang ke-11 tadi, ya, ini bagian dari doa Bapa kami, ada hal-hal yang dia ajarkan. Lalu ayat 5, ini menarik juga ya, Lukas 11 ayat 5. Dikatakan di sini, lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku, ayat 6, yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Ayat 8, aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepada orang itu, tidak memberikan kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Kemudian dia ucapkan lagi, minta kamu akan menerima, cari kamu akan mendapat, ketuk pintu akan dibukakan bagimu. Jadi kalau sebelumnya Tuhan mengatakan kalau kamu doa ingat baik-baik ya bahwa kamu itu anak. Ya, secara khusus bagi mereka yang sudah terima Tuhan Yesus, dikatakan di Yohanes 1 ayat 12, semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi kita bisa percaya bahwa kita sudah terima Tuhan Yesus, kita menjadi anak-anak Allah, kita bisa panggil Tuhan dengan ucapan Bapa. Dan karena itu kita perlu yakin senantiasa bahwa Dia Bapa yang baik, Dia akan berikan kepada kita yang terbaik buat kita. Kesadaran itu jangan pernah berkurang, bahkan harusnya semakin kuat, bahwa Bapa yang baik itu menjaga kita begitu rupa. Di Yohanes 10 kalau kita baca ya, ketika dia berkata bahwa Yesus adalah gembala yang baik, dia berkata juga Bapakku yang memberikan murid-muridku kepadaku lebih besar daripada siapapun,
dan seorang pun tidak dapat merebut murid-muridku itu dari tangan Bapakku. Wah, ini satu jaminan yang luar biasa bahwa Bapa itu Bapa yang baik. Tapi jangan lupa, kehendak bebas itu ada pada kita. Apalagi ketika kita semakin dewasa, maka keputusan untuk mengikut Tuhan terus atau tidak itu ada pada kita. Itu tidak dipaksakan, dan Tuhan itu membuat kita bukan seperti robot. Ada kehendak bebas, tapi dari pihak Tuhan, Dia sangat mengasihi kita. Dia ingin yang terbaik buat kita. Dan tidak ada yang bisa merebut kita dari tangan Bapa. Itu jelas dikatakan oleh Tuhan Yesus. Jadi jangan pernah ragukan akan kasih Tuhan bagi kita. Dan itu merupakan hal dasar ketika kita mau berdoa. Sadari bahwa kita panggil Dia Bapa, dan Dia Bapa yang baik. Tapi kita juga bisa berdoa untuk kebutuhan orang lain. Nah, itu ada di Lukas 11 yang tadi saya bacakan. Perumpamaan tentang seorang yang kedatangan temannya, kedatangan sahabatnya, tapi dia gak punya apa-apa. Kemudian dia ketuk ke tangganya, ya dia minta tolong sama temannya untuk pinjamkan makanan atau sesuatu untuk sahabatnya tersebut. Jadi kita belajar untuk tidak egois, ya. Kita tidak berdoa untuk diri kita sendiri saja, tapi kita berdoa juga untuk orang lain. Bahkan di surat Timotius, Paulus mengajarkan untuk berdoa bagi semua orang, bagi para pembesar, bagi raja-raja, bagi para pemimpin. Nah, kalau bicara di Indonesia, kita bicara berdoa untuk presiden kita, untuk wakil presiden, untuk pemerintahan, untuk orang-orang yang memegang kepemimpinan, bahkan sampai level di bawahnya, ya, untuk para gubernur, khususnya waktu kita tinggal, kita berada di provinsi mana, kita doakan itu. Kemudian sampai para pemimpin yang lebih rendah levelnya, ya. Kita perlu doakan hal itu. Tapi kalau di Lukas 18, di ayat 1 kembali lagi dikatakan, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Nah, kalau ini konteksnya agak beda. Waktu kita masih kecil, ya, orang tua kita itu begitu peduli, care, sayang sama kita, sehingga sebagian besar waktunya mungkin khususnya untuk ibu, ya, ibu kita itu menghabiskan waktu untuk menjaga kita. Tapi ketika kita sudah mulai dewasa, tentu kita sudah bisa lebih punya kehendak bebas. Ketika kita sekolah, kita bertemu dengan orang-orang lain, bukan hanya anggota keluarga kita. Bahkan kalau tidak hati-hati, kalau Tuhan gak jagai, kita bisa terjerumus dalam pergaulan yang sesat, yang tidak baik. Ya, bersyukur karena kuasa doa, saya percaya itu dilakukan oleh orang tua kita masing-masing, sehingga kita tuh dijagai dari pergaulan yang tidak benar. Tapi artinya begini, waktu kita bertumbuh dewasa, maka dalam kerohanian itu juga terjadi, dalam doa itu juga terjadi. Waktu kita menaikkan suatu permohonan, kalau sebelumnya kelihatannya lancar semua, tapi ada masa-masa sepertinya doa kita itu kok nggak langsung dijawab. Kok butuh waktu yang cukup lama. Kenapa? Karena di Lukas 18 ini Tuhan Yesus mengatakan perlu tekun. Tapi tidak hanya tekun. Kamu perlu tekun, perlu rajin, tapi kamu perlu pengetahuan. Kamu harus diperlengkapi dengan pengenalan yang semakin bertambah akan Tuhan. Dan khususnya di Lukas 18 ini bicara tentang legalitas ketika kita berdoa. Karena dia ambil contoh ini tentang hakim. Ya, hakim itu akan memutuskan. Setelah dia mendengar perkara diajukan, dia mendengar jaksa menuntut, kemudian ada pembela, lalu bukti-bukti diajukan, dan akhirnya hakim akan memutuskan apakah suatu perkara itu dimenangkan oleh satu orang atau orang yang lain. Dan ketika sudah diputuskan, maka perkara itu sah, legal. Orang yang dinyatakan tidak bersalah, dia tidak bersalah. Itu keputusan pengadilan. Dalam doa, ketika kita bertumbuh lebih jauh lagi, maka
tidak hanya antara kita dengan Tuhan, tapi ada iblis yang berusaha untuk menggagalkan permohonan doa kita itu, untuk menghambat apa yang kita inginkan, yang kita naikkan dalam doa. Itu sebabnya diperlukan ketekunan. Tapi ketekunan itu menyangkut waktu, itu tidak cukup sekedar tekun. Kalau ini bicara tentang course ya, artinya bicara tentang satu sistem pengadilan, ada hakim di situ, maka kita perlu tahu hal-hal apa yang kita perlukan, sehingga waktu kita berdoa kita tahu ada dasar firman Tuhannya. Ya, kita bukan seperti orang yang berdoa seperti katakanlah pengemis ya di pinggir jalan. Ketika dia meminta sesuatu, dia cuma berharap saja ya. Ya, dia walaupun dia percaya dari setiap banyak orang yang dia minta sedekah itu, pasti ada beberapa yang memberikan, walaupun jumlahnya nggak banyak. Tapi pengemis ini nggak punya dasar ketika dia meminta, ya, dia cuma minta belas kasihan. Sementara Yesus mengatakan di Lukas 11 tadi bahwa kita adalah anak, kita meminta kepada Bapa, kita punya hubungan yang istimewa. Dan kalau bapak dengan anak itu setidaknya ada yang namanya warisan. Sesuatu yang dimiliki oleh orang tua yang secara sah turun kepada anak-anaknya tanpa anak-anaknya itu melakukan sesuatu apapun. Itu namanya warisan. Kita gak perlu ribut, tapi itu kan datang kepada kita karena kita anak. Itu warisan ya. Itu bapak terhadap anak. Beda dengan pengemis ya. Dia gak punya hak. Nah, kita perlu sadar ketika kita berdoa, kita tahu kita minta kepada Bapa, apa janjinya yang Dia berikan kepada kita. Kita perlu tekun, tapi kita juga perlu tahu hak kita ketika kita berdoa. Di Lukas 11 ini ya dikatakan tadi di ayat yang ke 9 ya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Jadi ada minta, ada cari, ada ketuk. Minta itu menunjukkan bahwa kita ini dari kehendak bebas kita ya. Karena kita bukan robot ya, kita menyatakan keinginan kita, interest kita ya kepada Tuhan. Kita sampaikan permohonan kita. Kitab Yakobus berkata, kamu tidak mendapat apa-apa karena kamu tidak berdoa, karena kamu tidak menyampaikan keinginanmu dalam doa. Jadi meminta itu adalah bagian yang perlu kita lakukan. Yang kedua, carilah maka kamu akan mendapat. Nah, cari apa ini? Saya pribadi ya percaya bahwa yang disebut cari itu salah satunya ya. Kalau nggak satu-satunya, saya percaya mungkin ada yang lain. Tapi salah satunya adalah cari dasar firman Tuhan untuk apa yang kita minta dalam doa itu. Ya. Apa dasarnya untuk kita berdoa? Adakah janji Tuhan yang menjadi dasar untuk kita bisa menaikkan permohonan kita? Sebagai contoh begini ya, kalau kita sedang sakit ya, kita berdoa untuk kesembuhan. Salah satu janji yang bisa kita pegang adalah di surat Petrus yang mengatakan oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Sudah sembuh, bukan akan sembuh, sudah sembuh. Kenapa dikatakan sudah sembuh? Karena itu sudah dibayar oleh Yesus 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Itu sesuatu yang sudah selesai. Itu sebabnya di Efesus 1 ayat 3 dikatakan bahwa kita sudah diberkati dengan segala berkat rohani dalam surga. With all heavenly spiritual blessings in heavenly places ya. Dengan segala berkat rohani dalam surga. Jadi sebenarnya sudah. Tapi untuk terrealisasi dalam hidup kita, ada hal-hal yang perlu kita ketahui dan ada hal-hal yang perlu kita pelajari. Supaya itu bisa terwujud, supaya itu bisa kita miliki. Nah, itu yang disebut carilah. Ya, cari, coba gali lebih jauh lagi. Belajar dari banyak orang
kita kenal, sudah tahu Tuhan, sudah kelihatan dalam hidupnya dia mengenal Tuhan, dan banyak hal dia alami bersama Tuhan, kita bisa belajar. Ada hamba Tuhan namanya John Maxwell, sejak masa mudanya dia menyadari bahwa dia suka sekali mengajarkan mengenai leadership, kepemimpinan. Apa yang dia buat? Dari sejak muda itu dia belajar dengan banyak orang yang dia lihat berhasil dalam memimpin, entah itu organisasi olahraga, organisasi pemerintahan, mungkin pemimpin perusahaan, atau mungkin orang-orang apa saja, termasuk pendeta gereja, dia wawancarai. Ya, dia belajar terus, dia cari, sehingga sekarang dia dikenal sebagai salah seorang yang pakar dalam hal leadership. Ya, dia cari. Nah, bagaimana dengan kita? Ya, apakah kita cuma meminta kepada Tuhan? Tuhan tolong sembuhkan aku, jamah aku, tanpa dasar firman Tuhan yang kita pegang dengan kuat? Apakah kita tanpa sadar sama seperti pengemis mungkin yang meminta, tapi nggak punya dasar untuk meminta? Dasarnya itu apa? Ada orang-orang yang Tuhan pakai luar biasa, ya. Mereka tidak selalu berasal dari keluarga yang cukup mampu. Sebagian mereka itu orang, ada yang yatim piatu, orang tuanya nggak jelas di mana. Ada yang dari keluarga besar, orang tuanya punya anak banyak, tapi walaupun sungguh-sungguh melayani, tapi rumah mereka tuh rumahnya kecil. Sampai saking kecilnya kalau tidur itu, hamba Tuhan ini, yang Tuhan pakai kemudian jadi hamba Tuhan yang luar biasa, itu waktu kecil tidurnya mesti di lantai. Karena tempat tidur yang ada cuma cukup untuk saudara-saudaranya yang perempuan. Mereka hidup dalam kekurangan, nggak ada yang sekolah tinggi. Tapi satu ketika dia belajar bahwa Tuhan itu adalah Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Dan dia belajar bahwa kalau saya ikut Tuhan sungguh-sungguh, maka Tuhan menjamin hidup saya. Dan itu mengubah dia. Dan dia bisa bilang, walaupun orang tuaku tidak punya uang untuk menyekolahkan aku, tapi aku anak Tuhan, Bapakku yang di surga itu yang punya seluruh alam semesta ini. Dan dia bisa pakai siapa saja untuk membuat aku bisa sekolah setinggi mungkin. Dan dia menjadi hamba Tuhan yang sekolah, tidak hanya jadi pendeta, dia gelar sampai S3, dan dia menjadi penasehat beberapa kepala negara. Ini orang yang sangat luar biasa. Dipakai Tuhan tidak hanya dalam lingkungan gedung gereja. Dia diundang bicara bahkan oleh satu perkumpulan dari kepercayaan yang lain untuk menyampaikan tentang leadership dan juga untuk menyampaikan beberapa hal yang mereka tahu bahwa orang ini mengajarkan dengan baik. Kok bisa begitu? Karena dia ketemu dengan dasar firman Tuhan untuk dia bisa berdiri di atasnya dan menaikkan permohonannya. Lalu yang ketiga dikatakan, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Nah, ini yang dibilang mengetuk ini perlu ketekunan, ya. Kalau kita mengetuk pintu kan nggak sekali, ya. Kita perlu ketuk berkali-kali, beberapa kali sampai itu pintu dibuka. Tapi ketekunan itu berdampak kalau kita punya dasar firman Tuhan yang kita ketahui, ya. Dulu sekali ada satu hamba Tuhan, ya, suka melayani di keluarga kami. Dia ketika dia menikah, ya, kemudian dia hamil, dia minta saya untuk memberikan nama anaknya. Awalnya saya nggak mau karena saya pikir, oh, dia kan hamba Tuhan, masa minta sama saya. Tapi satu ketika saya nggak bisa tidur, ya. Malam-malam tuh saya bangun, saya buka buku daftar nama, dan saya kasih ada beberapa usulan nama, ya. Kalau nggak salah dia pakai semua, ya. Artinya itu ada arti, saya kasih tahu arti seperti apa. Lalu ketika anak ini lahir, ya, dia menjadi anak yang takut akan Tuhan. Dan dia belajar ketika orang tuanya mau melayani, anak ini dibilang, kamu di rumah ya, kamu jangan rewel. Dia nurut. Dan suatu ketika, ini hamba Tuhan cerita sama saya, bahwa dia heran. Ketika anaknya berdoa, mereka suka berdoa kalau malam itu, ya, bersama-sama. Mereka berdoa dan anak ini berdoa. Anak ini akan doakan bahkan termasuk hewan peliharaan mereka yang ada di rumah.
anjingnya, lalu ada burung dalam sangkar itu, kemudian minta didoain semua. Ikan di akuarium ya. Lalu ketika diceritakan kepada saya bilang, oh itu memang ada ayatnya. Di kitab Amsal dikatakan bahwa orang benar memperhatikan hidup hewan peliharaannya. Wah, jadi ternyata anak ini ya, walaupun belum pernah baca Alkitab, tapi karena memang dari sejak kandungan didoakan, saya percaya Roh Kudus memberi dia ilham untuk mendoakan hal-hal yang memang di Alkitab itu ada. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau kita berdoa, kita punya nggak dasar firman Tuhan? Seperti yang saya ceritakan tadi. Kalau punya, kita tahu nggak alamatnya di mana? Dan kita pegang itu nggak? Sebagai suatu hal yang kita tahu, iya ini dari Tuhan, saya mau pegang itu. Saya bacakan ayat-ayat lagi ya. Yesaya 41 ayat 21. Ya, Yesaya 41 ayat 21 dikatakan, ajukanlah perkaramu firman Tuhan, kemukakanlah alasan-alasanmu firman Raja Allah Yakub. Ini dalam satu pengadilan. Ajukan perkaramu, bela hakmu. Ayo, buktinya mana? Kenapa mesti begitu? Karena dalam perumpamaan ini di Lukas 18 ada hakim, ada janda, tapi di situ ada pendakwa. Pendakwa itu yang menuduh. Nah, kalau dalam alam rohani itu pendakwa kita adalah iblis yang selalu berusaha menggagalkan rencana Tuhan atau apapun yang kita minta dari Tuhan yang baik dari Tuhan. Nah, kita perlu tekun, tapi tidak cukup hanya tekun, kita juga perlu tahu bahwa ada dasar firman Tuhannya, legalitasnya kita tahu bahwa yang kita minta itu berdasarkan firman Tuhan. Satu ayat lagi, Yesaya 43 ayat 26. Ingatkanlah aku, marilah kita berperkara, kemukakanlah segala sesuatu supaya engkau nyata benar. Wow, ya, bayangkan Tuhan bilang ingatkan aku, ya. Ayo kita berperkara, kemukakan perkaramu itu, tunjukkan bukti-buktinya, buktikan bahwa apa yang kau bilang itu benar. Nah, jangan lupa Tuhan itu memang pengasih, ya, Dia Maha Kasih. Bahkan Alkitab berkata juga God is love, Allah adalah kasih, tapi Dia juga adil. Ya, kita percaya ada anugerah Tuhan melimpah atas kita, tapi jangan lupa bahwa ada keadilan. Kita tidak bisa hidup semaunya lalu berkata bahwa Allah mengasihi kita. Ada hal-hal yang perlu kita lakukan, ya, dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Ada hal-hal yang perlu kita lakukan. Tuhan mengasihi kita, tapi jangan lupa ada bagian tanggung jawab kita yang perlu kita lakukan supaya kita tidak mengalami hal-hal yang memang gak perlu kita alami. Saya kenal seorang teman angkatan saya waktu SMA, bandelnya luar biasa. Tapi dulu saya gak terlalu kenal. Belakangan saya baru tahu dia tinggal kelas, tidak naik kelas. Nah, sementara yang lain naik kelas. Yang lain baik-baik saja, dia nggak seperti itu, dia bandel. Tapi kasih Tuhan tetap berlaku bagi setiap orang, dan ketika orang itu menerima Yesus, maka apa yang Tuhan rancangkan dalam hidupnya mulai tergenapi. Orang ini dikejar oleh kasih Tuhan begitu rupa. Saya jujur nggak tahu bagaimana prosesnya, tapi ketika saya ketemu dia lagi, dia sudah jadi gembala satu gereja yang besar, dan dia sudah sekolah sampai S3 ya, doktor, pelayanan yang besar, bahkan sampai di televisi juga. Ya, ada masa memang sekian tahun dia terhilang. Ya. Tuhan tetap mengasihi dia sampai dia terima Tuhan Yesus, maka itu terjadi apa yang Tuhan rancangkan. Tapi ada proses yang perlu dia lalui. Waktu Tuhan beri dia kesempatan untuk sekolah, dia mesti sekolah. Dia dapat beasiswa, dia mesti sekolah. Dia mesti belajar, dia mesti ujian. Itu bagian yang tidak bisa dihindarkan. Akhirnya saya melihat bahwa memang Tuhan itu baik, sangat baik. Tapi perlu kerjasama dari kita yang menyangkut kehendak bebas, yang perlu kita senantiasa bawa kepada Tuhan.
Dan selanjutnya, ketika kita menyampaikan permohonan dalam doa, kita tahu bahwa Tuhan akan memberikannya kepada kita, tapi kita perlu tahu ada dasar firman Tuhan. Ada ayatnya. Dan kita perlu tekun, pegang itu. Dan akhirnya kita boleh memperoleh apa yang Tuhan janjikan. Hal sederhana ya, sekian tahun yang lalu ya, ada beberapa pengalaman ketika mendoakan orang sakit ya. Ada satu kesempatan datang ke rumah sakit dan tiba-tiba ingat satu ayat di kitab Yakobus. Ya, para penatua gereja datang mendoakan orang sakit. Dan dalam doa itu saya sebutkan, Tuhan, kami mewakili gereja dan ini mewakili firman Tuhan yang dikatakan di kitab Yakobus. Kami berdoa sesuai dengan ayat ini. Dan Tuhan berkata, maka orang itu akan sembuh. Dan itu terjadi. Di kesempatan lain ketika mendoakan ada orang yang kecelakaan, lalu datang, ada juga gembala gereja, ada gembala Kersel, ya, gembala sel group ya, atau cool, ada di situ. Dan waktu kami berdoa di situ, saya ingat saya kutip firman Tuhan. Tuhan, kami berdiri sebagai hamba-hamba Tuhan. Ini ada gembala gereja, ada di sini gembala Kersel, gembala Kul, dan kami punya otoritas secara rohani atas orang yang sedang terbaring sakit ini. Dan hamba berdiri di sini juga sebagai hambamu yang menyatakan kebenaran. Kami berdoa ya, spesifik, dan orang itu melalui operasi dengan baik dan sembuh akhirnya. Kita perlu berdoa dengan tekun. Tapi juga perlu dasar firman Tuhan yang kita pegang sebagai kebenaran. Jangan goyah. Tuhan menjanjikan semua yang baik dalam hidup kita. Dan Dia ingin itu bisa terrealisasi dalam kehidupan kita. Kalau ada orang lain yang tidak mengalami, tidak mengubah firman Tuhan, ada hal-hal yang mungkin kita nggak mengerti. Kenapa itu tidak terjadi dalam diri seseorang atau orang tertentu? Kita nggak perlu menghakimi, tapi pengalaman orang tersebut tidak mengubah firman Tuhan. Bahwa Dia Tuhan yang baik, Tuhan yang setia, Dia Tuhan yang menyembuhkan, dan itu tersedia buat kita semua yang percaya kepadanya. Amin. Mari jemaat Tuhan, bersama-sama kita memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Berikut pengumuman GBI Menteng. Renungan saat teduh bersama Gembala Pendeta Binsar Sitorus via WhatsApp Group dan Spotify. Firman Tuhan yang sangat memberkati kita semua untuk memulai hari-hari kita. Kegiatan tengah minggu GBI Menteng. Senin, jam 3 sore, Azusa Street Prayer Tower atau EPT. Membangun tahta, menantikan Tuhan, berdoa, dan mendapatkan tuntunannya. Jam 7 malam, CG for Him. Berfellowship dan bertumbuh bersama dalam care group bersama Bapak Pendeta Charles Sitorus dan Ibu Yanti Retno. Sharing firman Tuhan oleh Ebi Lambongadil. Selasa jam 8 malam, Prayer Room.
dengan PIC Pelayang Frontliner dan PD Anugerah via Zoom, bersama-sama kita akan berdoa untuk pelayanan gereja kita. Jam 9 malam, Azusa Street Prayer Tower atau EPT. Rabu, jam 4 sore, FunMed untuk kelas 5 dan 6 SD. Jam 5.30 sore, FunMed untuk kelas 1 dan 2 SMP bersama Kak Emi via Zoom. Jam 8 malam, Healing Worship for Indonesia. Bersama-sama dengan sehati berdoa untuk Indonesia, worship leader oleh Ibu Yohana. Beliau merupakan salah satu full-timer pendoa SICC. Jumat, jam 3 sore, Azusa Street Prayer Tower atau EPT. Jam 4 sore, FunMed untuk kelas 5 dan 6 SD. Jam 5.30 sore untuk kelas 1 dan 2 SMP bersama Kak Emi via Zoom. Jam 8 malam, CG Junior Church via Zoom bersama Kak Arta. Sabtu, jam 4.30 pagi, Worship Fajar. Bersama-sama kita membangun mesbah dalam doa, pujian, penyembahan di pagi hari. Jam 3 sore, pembagian nasi kotak bersama 5 roti, 2 ikan. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk bergabung dalam pelayanan ini, dapat menghubungi Saudari Tiur dan Saudari Pujinta. Minggu, ibadah akan diadakan dengan via YouTube pukul 10. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Gembala Sidang, disertai dengan perjamuan kudus. Demikian pengumuman minggu ini, kiranya kita sehat selalu dan Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, kita sangat berkati hari ini, amin. Kita diberi kesempatan untuk memberi kepada Tuhan. Ingat, Tuhan suka kalau kita memberi dengan sukarela, sukacita, bersyukur, dan percaya. Izinkan saya berdoa untuk kita semua. Tuhan, kami akan memberi, berkati umat-Mu Tuhan. Pekerjaan, usaha, rumah tangga, studi, masa depan. Tuhan, biarlah kemurahan-Mu, kebaikan-Mu boleh seperti hujan yang terus turun atas kehidupan kami. Dalam nama Yesus, amin. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kasih-kasih Tuhan, sebelum kita berpisah, ayo kita bangkit berdiri, kita mau terima berkat dari Tuhan Yesus. Angkat kedua tanganmu, kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan akan turun atasmu. Karena engkau orang pilihan, karena engkau kekasih Tuhan, karena engkau biji mata Tuhan, dan Tuhan sayang padamu. Tuhan membela engkau, Tuhan memberkati engkau, Tuhan menuntun engkau. Kemurahan Bapa kasih Yesus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai engkau hari ini sampai kedatangan Tuhan sampai selama-lamanya. Kita semua bisa katakan amin. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan
memberkati.